Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan case based learning kami yaitu upper limb orthosis dari studi kasus yang kedua. Di sini ada anggota kelompok 4, yaitu saya sendiri Raisa Davina dan ada Alif Wibisono, Fahmida Marisa, Mira Jetri Mutiara, dan Valentin Sarah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Valen. Untuk Valen dipersilakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan adanya SOAP dan saya akan membaca bagian subjektifnya. Yang pertama, pasien mengalami fraktur tertutup pada bagian tengah batang humerus kanan akibat kecelakaan kendaraan bermotor dan menjalani tindakan open reduction dan internal fixation 6 minggu yang lalu. Yang kedua, pasien mengatakan dominan menggunakan tangan kanan. Lalu yang ketiga, pasien mengeluh tangan kanannya terkulai ke bawah saat rileks sehingga kesulitan menulis, mengetik, mengikat gigi, mengancing baju, membuka pintu, dan mengangkat benda. Lalu yang keempat, ada pasien sangat ingin memperoleh kembali fungsi tangannya dan kembali bekerja. Lalu yang terakhir, ada pasien tidak memiliki riwayat penyakit yang bermakna. Untuk bagian selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fahmida. Untuk Fahmida dipersilakan. Dua ada SOHP objektif. Yang pertama, ada pemeriksaan ekstremitas atas kanan, yaitu postur wrist drop klasik dengan wrist fleksi 40 derajat, fleksi metacarpophalangeal, aduksi thumb. Lalu ada tonus otot dengan mas 0. Lalu ada pemeriksaan kekuatan otot, kelemahan berat wrist extensor 1/5. Lalu ada ekstensi thumb tidak ditemukan. Lalu ada LOM, yang pertama ada yang pasif, penuh tanpa kontraktur, yang kedua ada aktif, wrist ekstensi terbatas sekitar 10 derajat, disertai deviasi radial, tidak terdapat ekstensi MCP joint 1 sampai 5 maupun thumb. Lalu ada kekuatan genggam, sisi yang terdampak 18 kg, lalu ada sisi yang tidak terdampak 42 kg. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Alif. Untuk Alif dipersilakan. Selanjutnya adalah bagian SKP, yaitu bagian asesmen. Pasien mengalami gangguan fungsi tangan kanan akibat cedera saraf radialis setelah fraktur humerus terjadi. Kondisi ini menyebabkan wrist drop, sehingga pasien mengalami kesulitan menggunakan tangan kanan untuk aktivitas sehari-hari, termasuk pada saat bekerja. Pasien membutuhkan dynamic wrist hand orthosis untuk membantu mempertahankan pergelangan tangan, membantu ekstensi, mencegah kontraktur, dan meningkatkan fungsi tangan selama proses pemulihan. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mira Jeci. Untuk Mira Jeci dipersilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan SOP plan, yaitu yang dimana 7 hari setelah asesmen dan casting, pasien diharapkan kembali ke klinik untuk fitting ortosis. Yang kedua, jika ortosis sudah sesuai dan nyaman, bisa dilakukan delivery 2 hari setelah fitting, sekaligus edukasi cara pemakaian dan perawatan alat ortosis. Yang ketiga ada 7 hari setelah delivery, pasien kembali untuk follow up kenyamanan serta penggunaan alat ortosis. Dan juga selanjutnya saya akan menjelaskan identifikasi masalah pada pasien, yaitu body structure dan function, yang dimana terdapat cedera nervus radialis kanan pasca fraktur subhumerus. Yang kedua, worst drop dengan posisi worst fleksi 40 degree. Dan juga kelemahan otot ekstensor worst MMT 1/5 dan tidak ada ekstensi jari serta ibu jari MMT grade 0. Selanjutnya itu ada penurunan kekuatan genggam 8 kg versus 42 kg sisi sehat. Range of motion pasif penuh tanpa kontraktur dan tanpa spasitas, yaitu
grade 0. Yang kedua ada activity limitation, yaitu kesulitan menulis, mengetik, menyikat gigi, mengencingkan baju, membuka pintu, mengangkat benda, dan menggunakan perkakas. Yang ketiga ada participation restriction, yaitu belum dapat bekerja secara optimal sebagai insinyur mesin karena keterbatasan fungsi tangan kanan, yaitu tangan dominan. Dan yang keempat ada faktor pendukungnya, yaitu motivasi tinggi untuk bekerja kembali, rank of machine pasif baik, tidak ada kontraktur, dan kondisi pasca ORIF stabil sehingga berpotensi memperoleh hasil rehabilitasi yang baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Valen. Untuk Valen dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan keterbatasan fungsional. Ada 4 keterbatasan fungsional pasien. Yang pertama, kesulitan melakukan gerakan ekstensi pada pergelangan tangan kanan dan juga jari-jari kanan dan ibu jari kanan. Yang kedua, pergelangan tangan tetap berada pada posisi fleksi pada saat rileks. Lalu yang ketiga, ada kesulitan melakukan aktivitas ADL atau activity daily life seperti menulis, mengetik, menyikat gigi, mengancing baju, membuka pintu, dan mengangkat benda. Lalu yang keempat, pasien ingin fungsi tangan kanan menurun sehingga mengganggu pekerjaannya sebagai insinyur mesin dan berharap dapat kembali bekerja seperti semula. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fahmida. Untuk Fahmida dipersilakan. Lalu di sini ada temuan klinis. Yang pertama, terdapat wrist drop pada tangan kanan dengan posisi pergelangan tangan fleksi kurang lebih 40 derajat, jari-jari fleksi dan ibu jarinya aduksi. Tonus otot normal dengan grade 0 tanpa adanya kontraktur dengan ROM pasif penuh. Lalu terdapat kelemahan otot ekstensor pergelangan tangan dengan grade 1/5 serta tidak ada kemampuan ekstensi jari dan ibu jari 0. Ekstensi aktif pergelangan tangan terbatas, kurang lebih 10 derajat dengan deviasi radial. Dan yang terakhir, kekuatan genggam tangan kanan menurun hingga 18 kg dan dibandingkan sisi kiri yang 42 kg. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Alif. Untuk Alif dipersilakan. Oke, untuk selanjutnya adalah clinical justification. Yang pertama ada koreksi wrist drop dan fungsi tangan. Cedera yang terjadi pada nervus radialis yang menyebabkan kelemahan otot ekstensor sehingga wrist berada pada posisi fleksi yang mengakibatkan posisi dari tangan pasien adalah wrist drop. Nah, ortosis yang digunakan pada pasien tersebut adalah dynamic wrist hand orthosis. Mengapa ortosis ini direkomendasikan kepada pasien? Karena pada ortosis tersebut mempertahankan wrist pada posisi ekstensi sekitar 20-30 derajat. Hal ini agar mencegah wrist pasien kembali melakukan fleksi yang berlebih atau menjadi wrist drop. Dan selanjutnya ada peningkatan fungsional dalam kegiatan sehari-hari. Pada kegiatan sehari-hari pasien tersebut, sangat membantu dalam melakukan aktivitasnya. Apalagi pasien adalah seorang insinyur mesin yang sangat bergantung pada kedua tangannya. Apalagi pasien tersebut adalah seorang yang dominan menggunakan tangan kanannya. Penggunaan ortosis tersebut memberikan stabilitas selama proses penyembuhan nervus radialis yang mengalami cedera, agar pasien dapat sesegera mungkin melakukan aktivitas pekerjaannya kembali. Baik, selanjutnya ada prescription dari ortotik ini. Ortotik goals-nya yaitu pertama mengembalikan fungsi tangan pasien, meminimalkan hambatan pekerjaan pasien, mencegah kontraktur, dan mengembalikan ekstensi thumb. Dan di sini kami meresepkan 2 ortosis. Yang pertama itu ada dynamic wrist hand orthosis yang bisa digunakan saat siang hari atau saat beraktivitas, di mana terdapat komponen yaitu springs, rubber bands, elastic cords, atau tension cable yang fungsinya untuk menggantikan fungsi otot ekstensor pergelangan tangan. Posisi pergelangan tangan di 20-30 derajat ekstensi untuk meningkatkan grip strength. Dan di sini terdapat thumb assist
yaitu outrigger khusus ibu jari yang diposisikan ekstensi dan abduksi palmar, fungsinya untuk menggantikan fungsi otot ekstensi thumb. Dan di sini juga pasien dapat menggunakan static wrist hand orthosis yang dapat digunakan saat malam hari atau saat beristirahat. Fungsinya untuk kenyamanan saat tidur dan mencegah terjadinya deviasi wrist. Ya, di sini terdapat komponen yaitu LTTP atau Low Temperature Thermoplastic. Juga terdapat strapping pada bagian wrist, MCP joint, dan forearm. Static wrist hand orthosis ini juga menggunakan rigid struktur yang fungsinya untuk imobilisasi. Jadi ini contoh alatnya yang dynamic itu untuk membantu pasien mobilisasi dengan menggantikan fungsi otot yang hilang. Bisa dilihat di sini ada kabel di area jari-jari yang fungsinya adalah untuk ekstensi jari. Sedangkan yang statik itu fungsinya untuk imobilisasi, makanya digunakan saat malam hari atau saat beristirahat agar tidak terjadi deviasi wrist dengan desain trimline di area palmar. Jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah cedera nervus radialis pasca fraktur humerus menyebabkan kelumpuhan otot ekstensor, pergelangan tangan dan jari. Kombinasi penggunaan dynamic wrist hand orthosis saat beraktivitas di siang hari dan static wrist hand orthosis saat beristirahat di malam hari merupakan solusi efektif untuk membantu posisi anatomis, mencegah kontraktur, serta membantu pasien memperoleh kembali fungsi tangan dominannya agar dapat beraktivitas dan kembali bekerja secara optimal. Berikut referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan?